Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Fatimah Zulfa dari Prodi Pendidikan Biologi A tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang identitas nasional, unsur-unsur dari identitas nasional, serta kebudayaan atau perilaku bangsa Indonesia yang merupakan contoh identitas nasional. Konteks identitas nasional di Indonesia. Sebelumnya, identitas nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu ada identitas dan nasional. Identitas secara harfiah itu memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan lainnya. Sedangkan nasional itu berarti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, kemauan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Camim, identitas nasional itu diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, secara terminologis, identitas nasional yaitu suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Dari ratusan suku yang dimiliki oleh Indonesia dihimpun dalam satu kesatuan di Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah. Nah, pengalaman sejarah itu contohnya seperti perjuangan dalam mengusir penjajah. Pada saat itu masyarakat semua bersatu walaupun berbeda agama, suku, bahasa daerah, dan lainnya, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu ingin mengusir para penjajah yang pada saat itu masih ada di Indonesia. Nah, pengalaman sejarah ini yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan sehingga melahirkan sebuah identitas nasional. Setelah mengetahui apa itu identitas nasional dan konteks dari identitas nasional dalam Indonesia, kita akan membahas unsur-unsur identitas nasional. Beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional diantaranya yang pertama itu ada pola perilaku. Nah, pola perilaku yaitu gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Itu merupakan beberapa identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Selanjutnya ada lambang-lambang. Lambang-lambang di sini yaitu sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada alat-alat perlengkapan. Maksud dari alat-alat perlengkapan ini yaitu perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Contohnya kalau bangunan itu seperti tempat beribadah. Terus selanjutnya ada pakaian adat. Kalau teknologi contohnya seperti kapal laut, pesawat, motor, mobil, handphone, dan teknologi lainnya yang dapat membantu memudahkan kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi, dan pencapaian serta lainnya. Sebelumnya sudah disampaikan tentang unsur-unsur identitas nasional. Salah satunya itu pola perilaku. Contoh pola perilaku yang dapat menjadi identitas nasional yaitu budaya Mapalus. Seperti yang sumber yang saya dapatkan, budaya Mapalus itu berasal dari daerah atau provinsi Sulawesi Utara. Budaya Mapalus merupakan suatu teknik kerjasama atau sistem untuk menjaga kepentingan bersama. Teknik kerjasama ini lazim diartikan dengan kebersamaan atau gotong royong dalam sektor hubungan sosial dan keagamaan. Mapalus berfungsi secara baik seperti pada bidang keagamaan. Kegiatan Mapalus paling menonjol ketika ada peralihan siklus, yaitu siklus kehidupan manusia pada kelahiran, perkawinan, dan kematian. Gotong royong yang dilakukan masyarakat pada setiap peralihan siklus kehidupan, manusia mengambil bentuk kebersamaan dan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan lebih baik dan mengeratkan suatu hubungan.
Ada pemberian secara pergantian, baik tenaga maupun materi, untuk membantu mereka yang memiliki acara. Budaya ini juga diwujudkan dalam kebersamaan pada hari raya keagamaan dan hari-hari lainnya, sesuai unsur masyarakat. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki semboyan Torang Samua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara, dan Torang Samua Ciptaan Tuhan, yang artinya kita semua ciptaan Tuhan. Semangat ini yang menjadikan masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam rasa peduli satu sama lain. Di antaranya dengan melakukan kegiatan bakti sosial atau kerja bakti, dan bahkan pemerintah Sulawesi Utara juga telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan semua umat beragama. Walaupun tak bisa dipungkiri, seringkali terjadi gesekan internal umat beragama ataupun antar umat beragama di Sulawesi Utara. Namun gesekan atau konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebagai satu keluarga dengan semboyan Torang Semua Basudara. Di samping itu, yang paling penting, pemerintah ikut terlibat dan berusaha secepat mungkin memfasilitasi tokoh agama dalam penyelesaian konflik. Tak heran juga di Sulawesi Utara nyaris tidak ada masalah antar umat beragama. Kondisi seperti ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai miniatur kerukunan, karena begitu banyak praktik kerukunan yang dipertahankan. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia juga dikenal ada orang-orang yang ramah oleh orang asing atau orang luar negeri. Jadi budaya Mapolus ini bisa sebagai salah satu contoh bukti keramahan ramah tamahnya orang Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.